Perkenalkan, nama saya Nurani, pendamping PKH Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng, Rapang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan modul 7, yaitu penanganan dan pencegahan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan, yaitu sesi 12 pada pemanfaatan jamban sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka pertemuan kelompok yang seperti biasa kita lakukan setiap bulannya ya ibu-ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul 7 kembali, yaitu tentang penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Jadi ibu-ibu masih ingat sesi sebelumnya apa yang kita bahas? Ya, benar sekali. Jadi sesi sebelumnya kita membahas tentang cara mendukung praktik cuci tangan pakai sabun. Ya, ibu-ibu, pada kesempatan kali ini kita berlanjut pada sesi selanjutnya ya, yaitu mengenai pentingnya menggunakan jamban sehat. Ya, ibu-ibu tahu tidak apa itu jamban? Pasti tahu dong. Ya, jamban tempat buang kotoran. Ya, betul ibu. Apalagi? Tempat pembuangan kotoran manusia. Ya, jadi jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok. Itu tempat jongkok, jongkok kalau mau buang air ibu di tempat duduk yang leher angsa yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Ya, jadi ibu-ibu tahu tidak alasan mengapa kita harus menggunakan jamban sehat? Ya, agar menjaga lingkungan bersih ya, betul ibu. Ya, tidak mencemari sumber air. Ya, betul sekali. Ya, jadi untuk mengapa kita harus menggunakan jamban sehat? Itu untuk menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih, sehat dan tidak berbau. Jadi itu kalau jamban tak itu tidak bersih, itu otomatis itu tidak sehat untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan pasti akan menimbulkan bau toh ibu-ibu. Ya, baru yang kedua, tidak mencemari sumber air yang ada di sekitar kita. Jadi itu bu, kalau kotor itu jamban tak, itu air tak nanti jadinya tidak baik untuk kita gunakan. Jadi itu juga kalau jamban tak kotor akan ada serangga-serangga datang, ada lalat atau kecoa. Jadi itu juga dapat menyebabkan penyakit. Contohnya penyakit diare, kolera, disentri, tipes, itu karena penyakit yang dapat disebabkan oleh jamban yang tidak sehat. Jadi ibu-ibu, jamban yang sehat juga berhubungan dengan stunting yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya ibu-ibu di. Ya, jamban yang buruk itu dapat menyebabkan balita terserang penyakit diare yang dapat menyebabkan anak kehilangan zat-zat gizi yang penting bagi pertumbuhan. Diare itu merupakan salah satu faktor risiko yang mendominasi terhadap terjadinya stunting. Jadi itu kalau kalau jamban tak kotor, anak tak mudah terkena penyakit. Jadi mudah terkena penyakit misalnya diare seperti itu. Dan diare itu menyebabkan stunting. Begitu ibu di penjelasan secara ringkasnya. Jadi juga sama jika sedang hamil. Dan untuk balita juga itu mengganggu pertumbuhannya. Ada yang tahu apa syarat-syarat jamban bisa dikatakan jamban sehat? Ya, memiliki ventilasi, apalagi tersedia air ya. Ya jelas ini tersedia air. Tersedia air, sabun dan alat pembersih. Kemudian itu lubang resapannya berjarak minimal 10-15 meter dari sumber air minum. Jadi itu dari sumber air minum 10-15 meter.
jangan kurang dari itu ibu-ibu di. Kemudian lantai kedap air dan landai miring ke arah lubang pembuangan. Jadi itu airnya mengarah ke lubang pembuangan sehingga tidak ada air yang menggenang di WC kita. Dan dilengkapi oleh dinding dan atap pelindung. Tersedia ventilasi udara, lantainya bersih. Jadi tadi kita sudah mengetahui syarat-syarat jamban sehat. Kemudian setelah kita mengetahui syarat-syaratnya jamban sehat, jadi apa manfaatnya ibu-ibu kita menggunakan jamban sehat? Ya, lingkungan kita menjadi lebih bersih, baunya berkurang, kesehatannya meningkat, tidak perlu mungkin lagi ke sawah untuk cari tempat buang air, tidak perlu mungkin ke kebun, sungai. Jika malam hari juga ibu-ibu, jika kita memiliki jamban di rumah memutuskan penyebaran penyakit dan mencegah stunting. Jadi itu tadi seperti kita bahas tadi, itu jamban yang kotor juga dapat menyebabkan stunting, karena jika jamban tak kotor akan menyebabkan banyak sumber penyakit datang dalam lingkungan dalam diri sendiri. Jadi ibu-ibu sudah mengerti semua Maki tentang manfaat dari jamban sehat di. Jadi pada kesempatan kali ini cukup sekian materi yang saya bawakan. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas kembali Bu Di sedikit mengenai penggunaan jamban sehat. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.